Hai semuanya, Mokanomik kembali lagi nih. Thanks ya yang masih setia nonton video aku. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai trendline. Dan udah pada siap belum nih kalian semua? Aku hitung sampai 3 ya, kalian bisa siap-siap dulu, oke? 1, 2, 3, oke. Aku akan bahas trendline. Jadi trendline itu sendiri apa sih? Trendline itu adalah garis yang digambarkan pada grafik harga dengan menggabungkan titik-titik yang terbentuk secara berurutan. Jadi, kita menggabungkan titik-titik bottom yang naik secara berurutan, yang mana itu menunjukkan kondisi pasar sedang uptrend. Atau kita juga bisa menggabungkan titik-titik puncak atau top yang terbentuk secara berurutan pada kondisi downtrend. Nah, trendline ini tuh kelihatannya simple ya teman-teman. Tetapi, walaupun dia simple, dia ini sebenarnya membantu banget untuk kita untuk bisa melihat sebenarnya arah pergerakan harga tuh lagi kemana sih? Uptrend kah atau downtrend? Nah, sekarang apa fungsi dari trendline? Yang udah aku sebutin tadi. Jadi, ini sebagai alat bantu untuk mendeteksi tren dalam satu time frame dan ini juga bisa menunjukkan support dan resisten. Tadi kan aku sebut, ini alat bantu mendeteksi tren dalam satu time frame. Maksudnya apa? Mungkin kalian berpikir, jadi kita bisa gambar trendline di banyak time frame. Iya teman-teman. Jadi trendline itu bisa kalian gambar di time frame yang sesuai dengan strategi trading kalian. Kalau kalian lagi lihat pergerakan arah harga dalam time frame yang besar, misalnya daily atau 4 jam, ya kalian bisa gambar di daily dan 4 jam. Kalau kalian mau misal scalping nih, menggunakan M30, kalian juga bisa gambar di situ. Dan dia juga bisa menunjukkan support dan resisten. Kenapa? Karena kan trendline itu sebenarnya dibentuk dari swing high atau swing low yang ada. Nah, titik-titik itulah yang kita tarik garis trend, itu bisa menjadi titik support dan resisten secara bersamaan. Nah, gimana cara buatnya? Tadi juga udah aku spill tuh cara buatnya. Cara buatnya ya dengan mencari titik swing low dan swing high yang terbentuk. Di layar ini, kalau kalian lihat, dari tadi itu udah manteng tuh tulisan trendline. Ini contoh yang mau aku kasih tunjuk ke kalian. Jadi gini, pertama tadi kan cara bentuknya adalah mencari swing low. Misalnya ini ada trendline yang menunjukkan harga sedang uptrend ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ini terbentuk swing 1, swing low 1, terus swing low 2, swing low 3, swing low 4. Setelah itu kalian bisa, setelah kalian tanda-tandai, kalian bisa menarik garis panah ini. Nah, garis panah hitam ini yang terbentuk, inilah yang kita sebut garis trend line, oke? Gimana sih caranya biar bisa buat lebih pas gitu ya? Kalau kalian menggunakan candlestick seperti ini, kalian bisa ubah jadi ini teman-teman garis. Jadi kalian bisa lebih pas ke titik-titik mereka. Kalau andaikan candlestick kan ada kayak ekornya nih. Nah, kalau digariskan dia lebih persisi lah, oke? Setelah itu trendline pun bisa kalian adjust. Misalnya nih, kalau titik 1 ini kebentuk ya. Swing low 1 kebentuk, yang 2 kebentuk, terbentuklah garis trendline ini. Nah, lihat yang ketiga dan keempat. Dia kan lebih tinggi. Kalian bisa kok adjust, kalian bisa buat lagi, misalnya dari titik yang kedua ini digabungkan seperti ini. Ini artinya apa? Misalnya nih, harga bentuk ekor kayak gini. Harganya menembus trendline yang kedua kan sebenarnya ini. Jadi, kalau kita lihat ya, ini kan trendline yang pertama nih ya, yang kita bentuk nih. Kan? Terus yang ini karena ada adjustment, ini adalah yang kedua, betul? Misalnya harga nggak pas, habis kena yang kedua nggak langsung naik. Kita lihat apakah dia masih tertahan di yang pertama. Kayak ini kan dia tembus sedikit, naik lagi, kayak gitu. Jadi bisa di-adjust juga.
Nah, ini yang tadi aku bilang menggabungkan titik-titik bottom yang naik secara berurutan. Ini titik 1, naik lagi titik 2, terus naik lagi nih dia ke titik 3, terus dia naik lagi nih membentuk 4 ini, dan ini menunjukkan trendline kondisi market sedang uptrend. Dan ini kalau kalian bisa lihat kan aku gambarnya di 4 jam nih, yang tadi aku juga disebutin kan kalau bisa dibuat di time frame yang lain juga. Misalnya nih, yang kedua nih contoh, sama masih GPP JPY juga, aku pakai yang 1 jam. Caranya sama, aku lihat di mana titik-titik terendahnya yang terbentuk di sini, atau kalian bisa lah di sini juga bisa, ini lebih swing. Kebentuk kan? 1, 2, 3. Kalau dilihat di garis, kita gabungkan lalu kita adjust juga nih. Kayak gitu. Sekarang kalau kondisi downtrend-nya seperti apa? Ini downtrend, teman-teman. Kalian bisa lihat kondisi titik-titik topnya yang terbentuk. Misalnya seperti ini, titik top terbentuk, titik top 1, titik top 2, 3, dan 4, lalu kalian tarik garisnya, ini yang disebut dengan trendline kondisi downtrend atau bearish. Setelah ini apa teman-teman? Fungsinya apa juga trendline ini? Ketika harganya tembus di titik ini nih, ini kan garis trendline-nya nih, harganya tembus naik nih, dan dia tidak berhasil tertahan, dia akan naik, berarti trennya berubah arah, kayak gitu. Apakah trendline ini sebenarnya hanya berfungsi di pasar forex? Mungkin kalian bertanya seperti itu, karena kan contoh aku tuh tadi forex ya. Enggak, teman-teman. Di saham pun bisa kok digunakan. Misalnya nih, aku udah buatin yang BBCA. Sama, tinggal dilihat di mana sih titik-titik terendahnya. Ada 3, kita buat trendline-nya. Atau enggak di hoki. Lihat nih, titik tertinggi 1, top 2, top 3, top 4, top 5. Kita buat garis trendline-nya. Jadilah ini menggambarkan trendline kondisi sedang downtrend. Jadi, ini aja pembahasan aku kali ini tentang trendline. Selamat latihan. Latihan itu penting ya. Kalau kalian nonton di video aku yang bahaya, pas sama trading itu bahaya, ya video trading itu bahaya. Dan aku menyebutkan bahaya kalau kalian tidak mau belajar dan latihan. Ya ini salah satu hal basic, tapi penting juga. Aku udah jelasin di video kali ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa ya teman-teman di video-video lainnya. Bye-bye!